Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 222100272. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hadiah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hadiah. Menurut An-Nabawi, hibah, hadiah, sedekah adalah bentuk-bentuk kebaikan yang maknanya saling berdekatan. Semuanya sama dalam hal penagihan milik dalam kutip kepada orang lain atau tanpa kompensasi. Yang pertama, secara sederhana, hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Yang kedua, hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta. Yang ketiga, hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ke tempat yang diberikan karena hendak memuliakannya. Pun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah, yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat 6 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak." Quran surat Al-Muddatsir ayat 6. Pun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya, seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama. Dan yang kedua adalah rukun hadiah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hadiah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab Al-Masbut, mereka menambahkan dengan qabdu dalam kutip pemegang atau penerima. Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu wahib atau pemberi, mauhub lah atau penerima, dan mauhub barang yang dihadiahkan, sikhat atau yang disebut ijab dan qabul. Yang ketiga adalah syarat-syarat hadiah. Adapun syarat-syarat hadiah yaitu dengan syarat wahib atau pemberi hadiah dan maudub yang disebut barang. Syarat-syarat tersebut ada 11 diantaranya. Yang pertama, hadiah dari harta yang boleh tasharufkan, dan kedua, terpilih dan sungguh-sungguh, dan ketiga, harta yang diperjualbelikan, yang keempat, tanpa adanya pengganti, yang kelima, orang yang sah memilikinya, yang keenam, sah menerimanya, yang ketujuh, walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu, dan yang ke-8 menyempurnakan pemberian, yang ke-9 tidak disertai syarat waktu, yang ke-10 pemberi sudah mampu, tasarruf, merdeka, mukhalaf, dan rasyid, dan yang terakhir mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Adapun yang menjadi syarat untuk wajib atau pemberi hadiah dan mauhub atau barang yaitu yang pertama, syarat wahib pemberi hadiah. Wahib disyaratkan harus ahli tobaru atau derma, yaitu berbekal balik, rasyid atau pintar. Yang kedua, syarat mauhub barang, harus ada waktu hadiah. Yang kedua, harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah milik sendiri. Yang selanjutnya adalah macam-macam hadiah. Yang pertama, hadiah dalam perlombaan. Adapun yang dimaksud dalam perlombaan yang berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari, atau ada keterampilan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, atau kepandaian seperti main catur. Yang kedua, hadiah dalam pemberian suatu barang. Hadiah dalam pemberian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan. Jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya, melainkan hanya ikut serta dalam memperbolehkan hadiah yang disediakan, bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius dalam kutip bagi yang melakukan dianggap melakukan dosa besar, karena termasuk perbuatan judi yang dirangkai dengan khomer, minuman keras. Dalam Al-Quran, perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ketiga adalah hadiah sebagai suap atau sogokan. Dari misinterpretasi tentang hadiah, dan biasanya antara hadiah dengan sogokan seperti yang dinyatakan Umar bin Abdul Aziz, bahwa di mana Rasulullah SAW hadiah adalah hadiah,
Tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan, serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar-menukar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu hikmah hadiah. Yang pertama, memberikan hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Dua, pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Dan yang terakhir, hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.